Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih itu pluralitas? Pluralitas berasal dari kata plural, yaitu jamak. Sedangkan pluralitas yaitu adalah kemajemukan. Berarti pluralitas masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yakni multikultural. Multi yaitu banyak, sedangkan kultural yaitu budaya. Berarti multikultural adalah banyak budaya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Nah, selanjutnya, pluralitas di Indonesia diantaranya ada yang pertama perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, kemudian perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Islam masuk pada abad ke-7 yang kemudian diikuti dengan adanya perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Islam memiliki hari peringatan, yaitu diantaranya yang pertama ada Hari Raya Tahun Baru Islam, kedua Maulid Nabi Muhammad SAW, tiga Idul Fitri, yang keempat Hari Raya Idul Adha. Nah, kemudian yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Sekitar abad 16, Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, yaitu VOC. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Nah, hari raya pada Kristen Protestan yaitu diantaranya 1 Paskal, 2 Natal, 3 kenaikan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Kristen Katolik. Kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Hari Raya Kristen Katolik yang pertama Paskal, kedua Natal, 3 kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Hari Raya Hindu diantaranya ada yang pertama Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati. Kemudian selanjutnya agama Buddha. Buddha diperkirakan berkembang bersamaan dengan agama Hindu, ditandai dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Hari Raya Buddha yaitu pertama ada Hari Raya Waisak, 2 Hari Raya Ulambana. Nah, selanjutnya yang terakhir ada agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Boen Chiang So di Surabaya. Nah, selanjutnya setelah tadi perbedaan agama, maka yang kedua yaitu perbedaan budaya. Nah, menurut Koncaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut sosiolog J.J. Honigman, ternyata 3 wujud budaya. Terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan,
dan karya. Gagasan atau wujud ideal, kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Nah, artefak atau karya ini merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, selanjutnya ada 7 unsur kebudayaan menurut Koncaraningrat, yaitu yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan, diantaranya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Kemudian yang keempat, bahasa. Bahasa ini berupa lisan dan tulisan. Yang kelima itu kesenian. Di antaranya yaitu ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi atau sistem kepercayaan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Nah, selanjutnya, bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik itu sektor formal maupun non-formal. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, potensi keberagaman budaya ini dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Yang terakhir ada peran dan fungsi keragaman budaya. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing.
2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Nah, itu adalah peran dan fungsi dari keragaman budaya. Nah, terakhir saya mengutip dari Stephen bahwa kekuatan terletak pada perbedaan, bukan pada persamaan. Nah, dari sini maka kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, maka perbedaan-perbedaan inilah yang mana kita harus jadikan sebagai kekuatan. Begitu. Cukup materi kali ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.